Kitab Ratapan. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang candala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah, dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk
ke dalam tempat kudus-Nya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduk, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesetiaan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murka-Nya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengiring memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku.
Betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar, keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah, oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku. Sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu. Dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu. Dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku. Karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memulai membahas kitab Ratapan, ditulis oleh Nabi Yeremia, mengenai kesusahan yang sekarang dan harapan masa depan. Tanggal penulisan 586 sampai 585 sebelum Masehi. Saudara, kitab Ratapan ini dibacakan pada hari ke-9 pada bulan Ab, sekitar bulan Juli, saat orang Yahudi memperingati penghancuran kota Yerusalem. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Kitab Ratapan adalah nubuat Yeremia tentang penghancuran kebinasaan Yerusalem yang akan datang. Yeremia adalah satu-satunya penulis kitab Perjanjian Lama yang dapat menyaksikan langsung musibah besar Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Penderitaan Yehuda, kebinasaan Yerusalem sudah dinubuatkan oleh Yeremia karena dosa dan pemberontakan mereka terus-menerus kepada Tuhan. Yeremia mengajak mereka bertobat, tetapi mereka menolak. Keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud harus dialami. Pembinasaan tembok-tembok kota, bait suci, istana raja, dan kota-kota yang ada di sana. Serta mereka harus mengalami pembuangan yang menyedihkan ke Babel jika mereka tidak dibunuh. Saudara-saudaraku, firman Tuhan jelas pada kita bahwa Yeremia melukiskan penyebab kerusakan besar ini terjadi. Ini karena murka Allah. Karena umat Tuhan memberontak, menolak untuk bertobat. Supaya Tuhan tidak marah, mari kita cepat bertobat dari segala pemberontakan, mengaku dosa. Yeremia berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan umatnya agar Tuhan berbelas kasihan. Demikianlah kehidupan kita. Sementara masih ada kesempatan, marilah kita mencari Tuhan supaya kita dapat hidup. Supaya murka Tuhan tidak terus-menerus, tetapi kemuliaan Tuhan ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tidak pernah menolak pergi orang yang hancur hati datang kepadanya. Bagian saya dan saudara hidup setiap hari dalam pertobatan dan mendoakan keluarga, bangsa kita, bangsa-bangsa untuk menerima lawatan Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Haleluya, amin.